Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Puji Allahku, Tuhanlah yang berkuasa, dimuliakan nama-Mu oleh sekalian bangsa, tak terbatas kuasa-Mu. Kerajaan-Mu kekal. Di hadapan tahta-Mu ku sujud dan ku berteru. Engkau suci dan kudus, kami datang dan berseru, Kau pemandu hidupku, jalanku terang terus, jalanku terang terus, jalanku terang terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikian nats pembimbing kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, ku puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, ku puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, ku puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, ku puji Tuhan. Pembacaan Mazmur hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus.
baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu. Tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Bapa di surga, Bapa yang agung, yang mulia, yang kami tinggikan, yang kami sembah. Engkaulah Raja di atas kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mulia, yang agung, yang rela turun ke dalam dunia untuk memberikan jalan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena karya-karyamu yang agung di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah memberikan kepada kami jalan keluar dari setiap masalah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat teladan dari-Mu ya Allah. Namun ketika kami melihat ke dalam diri kami masing-masing ya Tuhan, ternyata di dalam kehidupan kami banyak hal
kami tidak meneladani Engkau. Kami berpikir seperti yang kami inginkan sendiri. Dan bahkan kami berbuat di luar kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami gagal melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, kami mungkin hanya berpusat kepada diri kami sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Tidak berempati terhadap kesulitan orang lain. Tidak melakukan sesuatu ketika orang lain membutuhkan kami. Bahkan kami tidak datang untuk membawa berkat bagi orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau itu terjadi di dalam kehidupan kami, sebagai surat yang terbuka di hadapan orang lain. Bapa di surga, biarlah kiranya karya pengampunan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu melihat karya keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu. Boleh kami bagikan terus kepada orang lain, supaya mereka boleh menyaksikan bahwa Engkaulah Allah yang mulia, yang agung, yang berkuasa atas alam semesta ini. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dan demikian kami melihat karya pengampunan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan terus menapaki kehidupan kami dengan berpegang pada kasih karunia Tuhan. Dan kami melihat karya Tuhan yang luar biasa terus menerus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup.
Tentukan aku sesukamu, aku menunggu dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, hatiku Tuhan selidiki, sucikan daku putih bersih. Di hadirat-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, peganglah aku dan pimpinlah, penuhi aku dengan Roh-Mu, dan Kristus hidup dalam aku, dan Kristus hidup dalam aku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai dengan Matius 10 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul.
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, saya akan mengawali khotbah saya pada minggu pagi ini dengan sebuah cerita. Suatu ketika di sebuah toko beras, banyak orang berantrian untuk membeli beras. Dan antrian itu sangat panjang. Tiba gilirannya seorang wanita tua miskin dengan tangan yang gemetar. Ia menyodorkan gelas yang dibawanya kepada si penjual beras. Wanita tua itu berkata, "Aku tidak mampu membeli berasmu. Sudihkah engkau bersedekah untukku dengan segelas beras saja?" Penjual beras itu berkata, "Tidak, aku tidak bisa memberimu segelas beras." Tetapi kemudian penjual beras itu menyuruh pembantunya untuk membawa sekarung beras dan mengantarkannya ke rumah wanita tua itu bersama si wanita tua ini. Wanita tua tersebut menerimanya dengan mata berkaca-kaca karena tidak percaya apa yang telah terjadi. Air mata bahagia mengalir deras di pipi yang keriput itu. Seorang laki-laki yang membeli beras yang berada di belakang si wanita tua itu bertanya kepada si penjual beras, "Pak, bukankah yang diminta oleh wanita tua itu hanyalah segelas beras? Mengapa Bapak memberinya sekarung beras?" Penjual beras itu berkata, "Itu karena dia meminta sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan aku memberi sesuai dengan kemampuanku. Aku melakukan itu karena begitu pula lah yang Tuhan lakukan kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepadanya, apa yang aku butuhkan, selalu Tuhan memberi kepadaku sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanku itu. Dan pemberiannya bukan hanya sekedar cukup, melainkan selalu lebih dari cukup." Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, lebih dari sekedar apa yang kita inginkan. Dan pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan bahwa kita yang telah menerima kasih karunia Allah berlimpah-limpah ini, wajib untuk melayani sesama kita dengan cuma-cuma. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mari kita kembali membaca Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat orang banyak yang datang berbondong-bondong kepadanya, membawa berbagai-bagai persoalan hidup mereka. Dia tidak merasa bangga karena semakin banyak orang menyenanginya, atau bangga karena banyak orang mengaguminya, melainkan dia melihat sampai kedalaman hati mereka dan memahami sungguh-sungguh kebutuhan utama mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh siapapun.
Sebab itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kata belas kasihan dalam bahasa Yunani dipakai kata splagna. Kata splagna ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan compassion. Artinya berbelarasa terhadap manusia, terutama mereka yang miskin, tersisih, dan menderita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan dua agenda utama. Yang pertama, mencari orang-orang yang terhilang. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Bapak Ibu sekalian, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kasih yang adalah salah satu sifat Allah itu menggerakkannya untuk mencari manusia, yakni Adam dan Hawa, dengan maksud menyelamatkan mereka. Kasih agung itu terus mencari, hingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mewujudkan rencana kasih-Nya, yakni menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih yang sama juga menggerakkan Tuhan Yesus untuk melihat dan memahami kebutuhan utama manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam slide ini kita dapat melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan manusia yang ditunjukkan di sini. Tuhan Yesus melihat kondisi manusia yang sebenarnya, yakni mereka yang miskin, mereka yang tersisih dalam masyarakat, mereka yang menderita berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai persoalan. Hal ini menyebabkan mereka lelah jasmani maupun lelah rohani. Mereka juga terlantar, artinya tidak terpelihara atau terbengkalai karena tidak ada yang mengurus atau merawat mereka. Kasih yang sama itu juga yang menggerakkan Tuhan Yesus untuk dapat melihat, memahami, serta menjawab kebutuhan utama manusia, yakni keselamatan. Keselamatan adalah kebutuhan hakiki semua manusia. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang dapat menjawab atau memenuhi kebutuhan tersebut. Agenda utama yang kedua adalah menolong manusia yang dalam kesusahan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus memanggil, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga melihat kondisi mereka yang datang kepadanya itu. Mereka miskin, mereka tersisih dalam masyarakat, mereka juga menderita berbagai-bagai macam penyakit, berbagai-bagai macam beban. Dalam slide yang sedang kita lihat ini, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta, mereka yang lumpuh, mereka yang lapar diberi makan, mereka yang terbungkuk-bungkuk dipulihkan. Bahkan ada ibu yang sedih karena anaknya meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bela rasa Tuhan Yesus memberikan dampak masa kini maupun masa yang akan datang. Salah satu contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus memulihkan seorang lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang saudaranya. Di dalam Markus pasal 2 ayat 11, pasal 2 ayat 9 dan 11, Tuhan Yesus katakan, "Dosamu sudah diampuni." Inilah persoalan utama yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang yang tidak punya harapan ini, orang yang tidak punya masa depan ini, diampuni dosanya oleh Tuhan, dipulihkan fisiknya, dan diberikan masa depannya. Sehingga dia dapat pulang ke rumahnya dan tentu dia kembali di tengah-tengah keluarga. Dia dapat berkarya bersama-sama dengan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus membagikan bela rasanya kepada murid-muridnya. Dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan 38, dikatakan bahwa maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus menganjurkan para muridnya terus berdoa, supaya Bapa mengutus banyak pekerja menjadi mitra kerjanya di ladangnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus memilih dan mengutus para murid untuk mulai melakukan pekerjaannya. Saudara-saudara jemaat Tuhan terkasih, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8, ada anak kalimat yang berbunyi demikian. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Anak kalimat ini merupakan peringatan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Peringatan ini penting agar mereka tidak memperdagangkan kuasa yang mereka terima darinya, atau mencari keuntungan dari kuasa yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus itu. Mereka telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu mereka juga harus memberikannya pula dengan cuma-cuma. Hal ini atau prinsip ini harus menjadi prinsip dalam pelayanan para pelayan Tuhan atau semua orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan sepanjang segala abad. Kita menjadi pekerja-pekerjanya yang digerakkan oleh Roh Kudus, digerakkan oleh bela rasa Kristus untuk mengabarkan kabar kasih Allah kepada dunia ini. Karena itu kita bersyukur bahwa semua itu karena kasih karunia Allah yang tiada taranya yang telah kita terima. Maka Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada semua orang, dan tidak ada seorang pun mencari keuntungan daripadanya, melainkan semua pelayanan yang kita lakukan sebagai tanda syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Dia karuniakan kepada kita. Bela rasa Kristus ini dilanjutkan oleh gereja. Kehadiran gereja maksudnya adalah persekutuan orang percaya sebagai tanda kehadiran Kristus harus menyatakan bela rasa Kristus itu kepada dunia ini. Pelayanan gereja harus holistik atau menyeluruh, menyentuh semua kebutuhan manusia. Pelayanan gereja tidak hanya menitik beratkan kepada pelayanan pemberitaan Injil saja dan mengesampingkan pelayanan-pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan sosial manusia. Apakah itu di dalam persekutuan umat Tuhan ataupun di luar persekutuan. Dua hal ini harus dilakukan secara bersamaan. Itulah sebabnya di gereja ada bidang misi dan penginjilan, tapi juga ada bidang diakonia atau pelayanan kasih. Matius 25 ayat 35, 36 dan 40, Tuhan Yesus katakan demikian. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini memberi pesan yang kuat agar gereja atau semua orang percaya harus menerapkan bela rasa Kristus kepada mereka dalam tanda kutip yang paling hina ini di dalam dunia milik Tuhan ini. Situasi dan kondisi saat ini menuntut kita sebagai gereja atau umat Tuhan harus berbela rasa dengan tenaga medis dan para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Dengan mengikuti semua protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah itu yang berkaitan dengan PSBB maupun protokol kesehatan yang berkaitan dengan masa kenormalan baru. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menunjukkan bela rasa Kristus kepada dunia ini. Kita siap menerima panggilan Tuhan
dan siap diutus untuk melayani. Karena kita telah percaya dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, maka kita juga mau melayani dengan cuma-cuma. Kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, bela rasa terhadap sesama manusia, terutama mereka yang miskin, tersisih, dan menderita, harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, kita terus bersandar kepada Kristus, sumber kasih dan kuasanya ini, agar dapat menyatakan kasih Allah tersebut lewat pemberitaan Injil dan uluran tangan kasih kepada yang sakit dan yang mengalami berbagai penderitaan. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya menjadi alat anugerahnya untuk menyatakan bela rasa Kristus kepada dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus taruh firman di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, bahkan sampai ke alam bawah sadar kami. Dan Roh Kudus sendiri mengurapi dan memperlengkapi kami, supaya dimanapun kami berada, kami dapat menghadirkan bela rasa Kristus bagi semua orang. Sehingga kehadiran kami di tempat di mana Tuhan menghadirkan kami itu, kami boleh menjadi berkat bagi mereka, dan banyak orang boleh menikmati akan kasih-Mu. Amin.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, segala puji syukur kepadamu yang telah dan sedang memimpin, menolong, menyertai, dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah di hari Minggu ini, walaupun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur ya Allah atas pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit, bahkan banyak penderita COVID-19 yang sembuh. Kami pun bersyukur ada begitu banyak tenaga medis, relawan tenaga kesehatan, yang dengan penuh pengorbanan mereka mendampingi, mereka merawat, mereka melayani bagi mereka yang sakit, bahkan penderita COVID-19. Ya Allah, sumber pengharapan kami, perkenankan dalam ibadah kami ini, kami umat-Mu memohon, jadilah kehendak-Mu di dunia ini seperti di surga ya Allah, bahkan secara khusus di Indonesia, negara yang kami kasihi, yang masih bergumul menghadapi pandemi COVID-19, yang sudah memakan begitu banyak korban yang sampai meninggal. Karuniakan kesembuhan ya Tuhan, bagi pasien penderita COVID-19, juga bagi pasien di luar penyakit tersebut yang dirawat di berbagai rumah sakit. Kami pun mohon perlindungan, pertolongan, dan berkat-Mu ya Allah bagi tenaga medis, relawan tenaga kesehatan yang berusaha menolong dan melayani mereka yang sakit. Ada banyak petugas keamanan, bahkan pemerintah, yang bertugas dalam menghambat penularan COVID-19. Kepadamu kami berharap dan memohon ya Allah, lindungi, kuatkan, dan berkatilah juga mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon karuniakan kesadaran, karuniakan pengertian, agar terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah, khususnya dalam penerapan secara bertahap new normal, tatanan hidup baru. Karuniakan hikmat bijaksana ya Allah kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik, dengan cermat,
dengan bijaksana dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami pun berdoa ya Tuhan, khususnya bagi umat-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama yang berjuang menjalani kehidupan dalam situasi dan kondisi masih terpaparnya COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi, menolong, dan berkenan mencurahkan berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami di dalam keseharian kami. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Juga jemaat lansia. Datanglah melawat dan memberkati mereka ya Allah. Kami juga memohon ya Allah, berkatilah anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih belajar dari rumah masing-masing, dan yang akan memasuki tahun ajaran baru, lebih-lebih para orang tua dalam mempersiapkan diri bersama dengan anak mereka masing-masing untuk memasuki dalam penerapan tatanan hidup baru nanti. Dalam situasi masih terpaparnya COVID-19 ini, kami masih memproses pelaksanaan pemilihan majelis periode 2021-2024. Karuniakan kemampuan kepada jemaat ya Allah untuk dapat berpartisipasi dan melakukan pemilihan secara online dengan baik, dengan tertib dan lancar. Ya Allah, kami sungguh menyadari bahwa dengan masih adanya pandemi COVID-19 ini, kami sedang dan akan memasuki dunia baru, situasi baru, permasalahan-permasalahan baru, tantangan-tantangan baru. Karuniakan jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama, pemimpin yang mampu membawa gereja-Mu tetap eksis, maju, bertumbuh, dan berkembang seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Allah, kami mohon hikmat dan berkat-Mu bagi badan pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus dalam merancang dan menetapkan beberapa program kerja yang pas dan tepat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, masih banyak yang kami memohon kepadamu. Kami berterima kasih Roh Kudus menolong apa yang tak terucapkan dalam doa syafaat kami ini. Untuk itu ya Allah, dengarlah permohonan doa kami ini yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus,
Marilah kita datang membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada relas tunjukkan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeruh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Shalom jemaat GKKL yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya. Kita dapat beribadah hari ini. Semua itu karena anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Telah sekian lama kita tidak bertatap muka. Pasti kita bertanya-tanya, kapan kita dapat bertemu dan beribadah kembali bersama-sama.
Kiranya kita tetap sabar dan selalu berdoa agar virus corona segera berakhir. Mari kita dengarkan penegasan warta jemaat selama seminggu ke depan. Ibadah keluarga atau family altar hari ini Minggu 14 Juni 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah keluarga atau family altar minggu depan, Minggu 21 Juni 2020 pukul 7.30 tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Untuk ibadah sekolah minggu juga dilaksanakan di rumah masing-masing dan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin, ibadah kategorial yaitu pria, wanita, dan usinda, pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini, pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja kecuali kedukaan. Untuk kelas katekisasi, belajar sendiri dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Persekutuan online pemuda. Bagian pemuda mengadakan persekutuan secara online melalui aplikasi Zoom dengan link yang telah dibagikan melalui grup WA. Ibadah perdana telah dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2020 pukul 16.00. Persekutuan remaja. Bagian remaja mengadakan persekutuan secara online melalui aplikasi Zoom dengan link yang telah dibagikan melalui grup WA. Ibadah perdana telah dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juni 2020 pukul 19.00. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani garing Anastasia R. Kiki GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Penatua Jemaat periode 2018 sampai 2021, maka dari itu anggota jemaat dimohon mendoakan dan mengajukan calon-calon penatua untuk periode 2021 sampai 2024. Formulir pencalonan penatua serta tahapan-tahapan pengisian formulir telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan anak kedua, putra pertama dengan nama Blesio Habel kepada keluarga Bapak Eko Purwanto dan Ibu Natalia Kultom pada hari Sabtu 6 Juni 2020. Segenap jemaat dan majelis mengucapkan selamat. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada ibu dan anak yang baru lahir. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal 2019 dan Paskah 2020 atas pelayanannya sehingga setiap rangkaian acara boleh dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Meskipun perayaan Paskah tidak dapat terlaksana dikarenakan pandemi COVID-19 ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang telah mengambil bagian. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan penatua yang telah ambil bagian, pemusik yaitu penatua Charles Salusu, PPJ oleh Karismata, kesaksian pujian yang telah disampaikan dari bagian remaja, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, 8 Juni sampai 14 Juni 2020, yaitu Ibu Mutiara Raha, Saudari Beta Kristi Yunita, dan Saudara Putu Maha Pratyana. Adapun pesan ulang tahun, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terambil dari Roma 15 ayat 5 sampai 6. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, pada damai dan sejahtera bagiku, melayani Tuhanku, melayani Tuhanku, ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, dalam susah dan senang ku bernyanyi, memuji nama Tuhan, melayani Tuhanku, ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, oh betapa bahagia, tangan kasih-Nya memimpin langkahku, oh betapa senangnya, melayani Tuhanku, ku berserah padanya, sukacita damai karena melayani Tuhanku, sukacita damai karena melayani Tuhanku, sukacita damai karena melayani Tuhanku. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.